Semangat malam. Ya, tapi Ya, Bang Bang Kifli, Rampunan. semangat malam. Kok Saya kemarin kabur? mau diskusi dengan siapa? Kemarin Sopiatul. kabur, Kifli? Kasih timer, saya dengan Sopiatul. Saya mau injili dia. Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Ha daza radai sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan kembali menyimak perdebatan antara Ibu Sofiatul dengan Gurunda Zuma, teman-teman. Dalam hal ini yang menantang berdebat adalah Zuma, teman-teman. Tiba-tiba saja Zuma masuk ke room Ibu Sofiatul dan berteriak-teriak dengan mengatakan, "Mana Sofiatul? Saya akan berdebat dengan Sofiatul." Saya tidak tahu alasannya apa, teman-teman. Yang pasti sepertinya di dalam roomnya Bang Zuma ini sudah kekurangan koin, teman-teman. Itulah alasannya mengapa di video-video kita sebelumnya kita membahas tentang bagaimana Bang Zuma mendapatkan uang dan apa yang dialami Bang Zuma saat ini, yaitu ia sedang bergumul untuk membayar mobilnya. Dan mungkin saja teman-teman, ini adalah salah satu alasan mengapa Bang Zuma masuk ke dalam roomnya Ibu Sofiatul, supaya ia bisa mendapat banyak koin ketika ia masuk ke dalam roomnya Ibu Sofiatul. Sebelum kita menyimak secara lengkap perdebatan antara Ibu Sofiatul dengan Gurunda Zuma ini, kita akan membukakan sebuah fakta yang harus diketahui oleh saudara-saudara muslim kita, yaitu jangan sampai kalian salah memilih ustadz. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, "Tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki." Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah, ini ternyata sebuah fenomena nih, teman-teman. Berarti sudah sering terjadi nih, teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif
dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari langsung saja kita bukakan di dalam diskusi yang akan kita simak ini. Mari kita saksikan. Kita 1 jam aja, satu jam aja. 1 jam dibagi berapa sesi, Bang Zuma atau Bu Sofi? Kesepakatan teman-teman berdua, saya nggak mau ini ikut campur. 2 sesi aja, 2 sesi, 30 menit. 30 menit di awal dipakai untuk apa? Bertanya jawab atau gimana, Bang Zuma? Iya, tanya jawab. Oke, 30 menit yang terakhir dipakai buat untuk apa? Berargumentasi, habis itu ditanggapi, habis itu tanya jawab. Bro Joseph mau kasih saran, boleh Bro Joseph? Silakan. Jadi begini, biasanya tuh 3 menit itu paparan, lalu 2 menit itu bantahan, lalu 2 menit terakhir itu kesimpulan. Gitu aja, simpel. Thank you. Itu berarti tadi aku bingung 1 jam itu untuk apa. Oke, saya pangkas saja Bang Zuma 40 menit deh ya. Ya, oke ya Bang Zuma ya. Oke, sip. 20 menit sip. pertama. Kedua, oke. Ya, saya pakai 2 menit dulu untuk paparan ya. Buat Bang Zuma dan Bu Sofi paparan dulu. Silakan. Saya mulai sekarang ya Bang Zuma. Silakan berbicara. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat subuh. Jadi gini, Al-Quranul Karim datang sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai peringatan. Di dalam surah Al-Maidah diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir, qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, yang diseru ini adalah ahli kitab, ya, bukan Kristen.
Sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ahli kitab itu menyembunyikan kitab-kitab yang pernah datang kepada mereka, sehingga orang-orang yang mengaku pengikutnya kemudian hanya menemukan salinan-salinan sehingga diterjemahkan. Ya, yang orinya dari Tuhan itu disembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Nah, setelah proses belajar, kita menemukan di dalam Bible ternyata betul Yesus itu pernah memberitakan Injil Allah. Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus di Galilea memberitakan Injil Allah. Injil Allah yang diberitakan Yesus ini sudah tidak ada. Yang ada Lukas, Markus, Matius, surah-surah Paulus, Petrus dan seterusnya. Dan itu bukanlah ajaran yang Yesus ajarkan. Bukan kitab yang Yesus ajarkan, bukan ketetapan-ketetapan yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Maka tugas daripada Sopiatul di sini adalah membuktikan segala firman yang Yesus sampaikan berupa Injil Allah kepada Bani Israel. Silakan. Sudah? Saya jawab ya. Injil di dalam pandangan Kristen bukanlah sebuah kitab atau buku. Ya, saya kasih 1 miliar kalau ada orang Muslim tahu arti kata Injil. Ya, kalau kamu tanya Muslim apa itu Injil, mereka berkata begini. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih bayi. Saya kasih 1 miliar kalau kamu ketemu kitabnya itu. Tunjukin sama saya kitab yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Sampai sekarang nggak ada. Kalau kamu mengatakan Quran itu kitab asli, ya, Quran zaman Muhammad tidak ada, Quran zaman Utsman nggak ada. Yang kalian miliki sekarang ada versi Imam Haq tahun 1924, ya, yang dikanon apa ini? Bang Zuma di mute dulu ya. Oke, saya pause dulu. Ya, waktu saya sudah habis tadi, berapa detik. Yang kedua, di dalam Roma 1 dikatakan Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ini bicara perjanjian lama. Jadi Injil itu bukan sebuah kitab, melainkan kabar baik, janji mengenai kedatangan Mesias. Siapakah sang Injil itu? 1 Yohanes 1 ayat 1-4 mengatakan dia adalah Yesus Kristus, yaitu firman Allah, ya, yang diperanakkan menurut Daud. Dikatakan Injil Allah adalah Injil yang telah dijanjikannya dengan perantara nabi-nabinya di dalam perjanjian lama, yang tentang anaknya menurut daging akan diperanakkan dari keturunan Daud. Jadi Yesus adalah kabar baik itu sendiri. Matius, Markus, Lukas, Yohanes merupakan kitab memoir para rasul tentang kehidupan sang Injil. Ya, jadi Injil bukanlah sebuah kitab yang diturunkan dari sorga, teman-teman. Apalagi diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Itu dunia hayalan, negeri dongeng. Ya, tidak pernah yang namanya Injil di dalam benak orang Kristen adalah sebuah kitab, melainkan ini adalah Injil, kabar baik, janji kedatangan Mesias menurut Matius. Injil, kabar baik, kedatangan Mesias menurut Markus. Injil, kabar baik, kedatangan Mesias menurut Lukas dan menurut Rasul Yohanes. Ngerti ya? Oke, waktu sudah selesai. Terima kasih Bang Zuma dan Bu Sofi atas paparannya. Kita akan lanjutkan kepada argumentasi, adu argumentasi. Saya rasa 3 menit ya. Kedua belah pihak setuju 3 menit atau kurang atau lebih? Oke, 3 menit. Oke, silakan Bang Zuma. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sekali lagi saya katakan ya, Al-Quran menjelaskan ada sebuah pengajaran yang disembunyikan. Bukti, saudara Sopiatul ini ternyata tidak mampu menguraikan itu. Menurut Kristen, saya tidak tanya menurut Kristen, yang saya tanya Injil Allah yang diberitakan Nabi Allah ketika dia datang kepada Bani Israel. Itu yang kutanya. Oke, sedangkan di dalam uraian kitab Anda, Yohanes 8:47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkan, karena kamu tidak berasal dari Allah. Di data nomor 26, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman, berarti Yesus menerima firman dari Tuhan, yang kemudian Yesus memberitakan, dan ternyata pemberitaannya itu disebut Injil Allah. Markus 1 nomor 14. Ini yang Al-Quran sebutkan, Injil Allah telah disembunyikan. Jangan justru saudara ini mengatakan Injil bagi kami adalah Yesus itu, yaitu konsep doktrin. Ini sedang kita cari apa yang Al-Quran uraikan, disembunyikan. Ternyata ada pemberitaan Injil,
Allah yang Yesus sampaikan, yaitu segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Dia katakan dalam Yohanes 14:24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. 24, barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menerima firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi firman yang disebut Injil di sini adalah kumpulan firman Tuhan yang Yesus sebut sebagai Injil Allah, yang mana Yesus tidak berkata dari dirinya sendiri, Sofiatul, tapi adalah firman yang diterima, yang disampaikan. Sementara kitab saudara, yang kitab kanonik itu bukan dari mulut Yesus, itu dari hasil catatan orang-orang yang melakukan penyelidikan, termasuk Markus 1 ini. Hasil penyelidikannya melahirkan sebuah informasi. Sesudah Yohanes ditangkap, Yesus ke Galilea, lalu memberitakan Injil Allah. Injil Allah adalah, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Mana segala firman itu? Mana? Kalau Anda tidak bisa menunjukkan, Al-Quran betul, ahli kitab menyembunyikan Injil yang datang kepada mereka. Kristen muncul belakangan, makanya pakai Roma, pakai Galatia, Efesus. Untuk apa? Untuk mengklaim agamanya orang, kitabnya orang. Demikian, silakan. Jadi inilah kesesatan Islam, teman-teman. Islam mengatakan Isa ini diberi kitab bernama Injil. Padahal Injil itu tidak pernah sebuah kitab. Dikatakan Injil itu telah diberitakan oleh para nabinya di dalam perjanjian lama. Bahkan Islam itu nggak ada yang tahu arti kata Injil. Ya, sudah dikatakan Injil itu artinya kabar baik. Kenapa ada kabar baik? Karena ada kabar buruk, yaitu dengan jatuhnya manusia pertama Adam, maka kita semua manusia jatuh ke dalam dosa dan dijual ke dalam kerajaan maut. Injil yang pertama ada di Kejadian 3 ayat 15. Di mana Allah sendiri menjanjikan bahwa ada keturunan dari perempuan yang disebut Mesias yang akan meremukkan kuasa dosa dan maut kepala ular itu. Injil gak pernah kitabnya diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenek. Itu dunia hayalan, dunia dongeng. Injil itu sudah ada dari sejak zaman Adam. Ya, kabar baik janji mengenai kedatangan Mesias yang akan menebus kita dari kuasa dosa dan maut itu sudah ada dari sejak kitab Kejadian, sudah diberitakan oleh para nabinya. Tadi saya sudah katakan, Roma 1 ayat 2 dikatakan Injil itu telah diberitakan oleh para nabi-nabinya di dalam kitab-kitab suci, yaitu janji mengenai kedatangan Mesias yang akan menjadi penebus dosa kita, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dibangkitkan dari antara orang mati. Saya kasih kamu 1 miliar kalau kamu tuh bisa buktikan ada kitab yang diberikan Isa ketika Isa masih nenek. Kitabnya mana sampai sekarang, saya tanya? Hah? Dan kalau kamu katakan Quran itu kitab yang asli, sekarang saya tanya itu Quran yang katanya turun dari Lauhul Mahfuz, dari langit ke-7 langit pertama itu di mana sekarang kitabnya? Mana kitabnya? Hah? Mana tunjukin sama saya kitab kalian yang turun dari sorga ke langit ke-7 pada zaman Muhammad itu loh. Katanya Muhammad menerima kitab Quran, kitabnya Allah, ini mana kitabnya? Ya? Iman Kristen, Efesus 2 ayat 19 sampai 20 berkata begini. Iman Kristen itu dibangun di atas dasar kesaksian para rasul dan para nabi. Para nabi itu menulis nubuatan, ada 8.362 nubuatan, 350 diantaranya janji mengenai goel, kabar baik sang Injil, yaitu Yesus. Dan para rasul merupakan saksi mata Injil itu sudah datang. Ngerti ya? Jadi Injil itu bukanlah kitab, tetapi sang firman itu sendiri yang nusul jadi manusia. Ya, itu berkali-kali sudah kita katakan. Ya, makanya saya tidak pernah percaya itu Islam gombal gambul ada kitab kok turun kepada Isa ketika Isa masih nenek. Katanya di surah 5 Al-Maidah ayat 110, Isa ini diajar menulis Taurat dan Injil di dalam kandungan. Jadi di kandungan tuh Isa nulis Taurat. Hah? Itu bolpennya masuknya lewat mana saya tanya? Hah? Bolpennya masuknya lewat mana? Di surah 5 ayat 110 tuh Isa kok bisa menulis kitab hikmah Taurat dan Injil waktu masih dalam kandungan? Terus keluar umur usia 40 hari bisa bawa kitab namanya Injil. Itu apa enggak seluruh Israel heboh ada bayi bawa kitab lahir? Hah? Apa bukan selalu kenapa orang Israel menyalibkan Yesus kalau memang dia bawa kitab dari bayi? Hah? Mana itu kitabnya? Tunjukin sama saya. Zuma, kamu jawab saya. Tunjukin kitab Quran yang turun dari sorga dan tunjukin kitab Injil yang dibawa Isa waktu masih nenek. Jawab, tunjukin sama saya. Oke, terima kasih atas paparan kedua belah pihak. Saya rasa sekarang masuk kepada gimana? Masih ada argumentasi atau sudah masuk tanya jawab? Bang Zuma, Bu Sofi, silakan. Argumentasi dulu, Bang. Semua yang disampaikan itu tidak berdata. Boleh ya? Oh ya, berarti di host kok tidak berdata? Saya sudah tunjukkan ya bahwa Injil itu bukanlah kitab di dalam ajaran para rasul. Gak pernah ada kitab namanya Injil. Injil itu adalah kabar baik. Saya tanya Yesus, bukan rasulmu, bukan nabi-nabi palsumu yang kutanya. Injil Yesusnya, Injil Allah yang kutanyakan. Ya, nabimu yang nabi palsu yang keluar dicekek. Giliran saya, Sofiatul. Sejak Sofiatul, giliran saya. Keluar dari Gua Hira jadi nabi. Giliran saya. Kamu kok bisa mengatakan saya nggak punya dasar? Hah?
Sejak kapan ya bahwa Oh, iya Injil dong. itu adalah Saya membahas Sejak Injil Allah. kapan? Sejak kapan? Yesus memberitakan Injil Allah. Injil mana yang Yesus beritakan? jelas, Kamu kabar nggak usah baik. nangis dulu. Yesus Ini berkata waktu apa? saya. Kabar baik apa? Dia mengutus Kabar baik Bapa apa? ke dalam dia diutus Bapa ke dalam. Udah, diam. Giliran saya host, 3 menit host. Ya. Oke, baik. Iya, saya harap Bu Sofi dan Bang Zuma jangan ad hominem ya. Jangan ad hominem. Bro Joseph, Iya, sorry gue saya sudah potong jelaskan sedikit. kok, itu masih ngeyel. Tinggal kesimpulan ya. Jadi kalau misalnya dibikin bantahan lagi nggak selesai debat kusir. Ini langsung Begini, ketika dia mengatakan Injil, saya jelaskan arti Injil di dalam pandangan kita orang Kristen. Tidak pernah Injil itu sebuah kitab, sebuah buku. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disebut kitab memoir. Giliran saya 3 menit. Itu tadi kamu udah ucapkan itu, Sofiatul. Udah diam. Matius, Giliran Markus, saya itu sekarang. disebut kitab memoir para rasul. Itu bukan ajaran Yesus. Kitab-kitab itu tidak diberitakan oleh Yesus. Yesus Oke, tidak membawa buku. kamu harus tahu itu. Sejak kapan? Yesus tidak mengenal kitabmu. Yesus tidak mengenal kitabmu. Yesus hanya mengenal Injil Allah. Kapan Yesus bawa buku? Sejak Yesus kapan tidak Yesus bawa buku, tapi dia memberitakan firman Allah, Iya, Injil Allah. itu Oke. dalam baik janji tentang Kabar baik, dalam tapi bukan kitab-kitabmu kan? Tapi bukan kitab-kitabmu kan? Yang kitab kanonik itu kan? kitab-kitab itu adalah kesaksian bahwa Injil atau kabar baik itu sudah datang. Kesaksian apa? Kesaksian apa? Yesus mengatakan aku. Oke, Bu Sofi, Bang Zuma sebentar. Oke, sekarang karena biar kita adil ya, Bu Sofi tadi sudah 3 menit berbicara, kita berikan kesempatan kepada Bang Zuma. Bang Zuma 3 menit berbicara, nanti Bu Sofi 3 menit berbicara. Namun sepantasnya mending Bang Zuma sekalian jawab aja Bang, sambil berargumen, sambil jawab pertanyaan Bu Sofi yang tadi ya. Ya, jawab Saya rasa- pertanyaan saya di mana kitab Quran yang turun pada zaman Muhammad itu yang dia mengatakan ada kitab turun dari surga. Ini bukan bahas Quran, Sofiatul. Ini bahas Injil. Kau jangan nangis. Saya tantang Mulai nangis. tunjukkan kitab Quran Mulai yang nangis. turun dari surga dan kitab Mulai Injil nangis. sampai Lari. Nenen. Kamu nggak usah Oke, saya mute dulu kedua belah pihak. Oke, biar tentram. Ya, saya selalu ya dia nggak usah ngomong mulai nangis gitu. Saya akan buka moral nabinya kalau dia mulai begitu ya. Iya, buktinya kenapa larinya ke Al-Quran kamu? Nggak usah nangis. Kamu mengatakan tadi Quran merupakan kitab yang meluruskan Alkitab. Saya tanya Ini Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, kada ja'akum ras. Patahkan argumen Al-Quran ini, Sofiatul. Al-Quran yang mengatakan ini, patahkan argumennya. Yang mengatakan ahli kitab menyembunyikan. Ayo. Quran asli mana? Patahkan argumentasi Quran yang mengatakan Al-Quran datang menjelaskan bahwa ahli kitab menyembunyikan Injil. Patahkan argumentasinya dengan kau tunjukkan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Setelah Yesus apakah ahli kitab lebih hebat dari Allah sehingga kitabnya disembunyikan? Udah ahli kitab itu lebih hebat. Ahli kitab lebih hebat dari Tuhanmu. Dia mampu membunuh Tuhanmu. Berarti kalah Tuhanmu dibunuh. Dibunuh Tuhanmu. Karena ahli kitab bisa Tuhanmu dibunuh. Iya, Allahmu kalah dong. Karena ahli kitab bisa sembunyikan kitabnya Allah kan? Tuhanmu kalah karena mampu dibunuh oleh ahli kitab. Iya kan? Jadi Anda itu sedang bercerita bahwa Bagaimana, Allah host? bisa kalah dengan ahli kitab. Bagaimana host? Bagaimana? Udah dengerin dulu, saya Ayo. tanya. Saya mau Ahli host kitab komitmen. menyembunyikan. Dengerin dulu. Katanya mau kondusif. Dengerin dulu. Saya yang di mute, mereka Dengerin dulu. tidak di mute. Saya ngomong dulu. Udah dari tadi saya dengar argumentasi Anda. Saya lanjutkan. nangis dia nggak bisa tunjukin Quran aslinya mana ini yang turun dari surga. Semuanya saya mute dulu ya. Semuanya saya mute. Semuanya. Oke, saya saja yang berbicara. Oke. Di sini saya berusaha untuk netral. Ada beberapa poin yang mau saya point out ya. Yang pertama, saya minta tolong untuk Bu Sofi jangan terlalu ini ya Bu ya. Santai aja bro. Terus Bang Zuma juga sama. Terus yang kedua, saya minta untuk Bang Zuma ketika tadi mengeluarkan statement di surah Quran yang menyatakan bahwa Allah berkata bahwa para ahli kitab itu menyembunyikan kitab-kitab itu, ya silakan. Harusnya bukan kita yang menunjukkan argumentasi, yang menunjukkan pembantaian itu, tapi justru dari pihaknya Bang Zuma dengan dalil Quran itu untuk menunjukkan. Iya, Al-Quran mengatakan disembunyikan, Bung. Masa Al-Quran mau menjelaskan? Dengarkan. Mana Injilnya? Mana Injilnya? Ini nggak pemotongan. Langsung jalankan aja. Berarti kamu punya aslinya. 3 menit, host. Disembunyikan. Tiga menit, host. Mana kitab Injil Isa itu mana? Saya tanya kitab. Ya, Injil justru Isa. ini yang saya tanya, mana Injil yang datang kepada Yesus? Tidak pernah percaya. Lucu. Injil datang kepada Yesus. Iya, nggak percaya. Tapi faktanya Yesus tidak ada. Injil Allah yang diberitakan Yesus tidak bisa kamu tunjukkan. Berarti Al-Quran benar. Menunjukkan, Zuma yang harus menunjukkan, bukan kami. Bagaimana saya mau menunjukkan ahli kitab sudah disembunyikan? Lah ini Al-Quran mengatakan Kalau ada Sembunyikan, ada buktinya nggak? Harus ada bukti dong kalau nuduh. Siapa yang menyembunyikan? Tahun berapa kitabnya disembunyikan? Kamu buktikan. Al-Quran mengatakan disembunyikan. Kok mau ditunjukkan? Iya, Kalau ditunjukkan berarti Al-Quran salah.
Justru karena tidak bisa ditunjukkan Al-Quran benar. Kasih bukti enggak? Quran bisa kasih bukti enggak Bang Zuma? Al-Quran bisa kasih bukti. Buktinya tidak ada Injil Allah sekarang ini, nggak ada. Mana Injil Allah? Mana Injil Allah yang Yesus beritakan? Allahmu dengan Mana Injil Allah? Mana Injil Allah? Mana Injil Allah yang Yesus beritakan? Ada harus Anda akui. Nah, berarti tidak ada kan? Berarti Al-Quran betul. Karena Quran tidak bisa membuktikan, Anda coba. Anda coba buktikan coba. Gak bisa buktikan kan? Buktikan. Al-Quran mengatakan ahli kitab menyembunyikan. Nah, Yesus diberitakan memberitakan Injil Allah. Ternyata Kristen ini tidak mampu menunjukkan Injil Allah yang diberitakan Yesus. Berarti Al-Quran benar. Kan kesimpulannya kayak begitu. Kan kesimpulannya kayak begitu. Loh, sejak Saya mau berbicara dari tadi, ini nggak bisa. Saya tidak tanya arti Injil, saya nggak tanya. Tertibkan aja, host. kamu aja nggak tahu arti Injil kok. Kamu Islam itu nggak tahu arti kata Injil itu apa. Injil itu tidak Mana pernah mau tertib? Waktu saya 3 menit nggak dikasih. Coba. Oke. Bang Zuma, Bu Sofi tertib dulu bentar. Saya kan yang kasih waktunya sebentar dulu. Ya sebentar dulu, sebentar aja. Ya 1 menit saya berbicara. Ini Bang Zuma, Bu Sofi saya tengahin. Bang Zuma jangan memancing emosi. Bu Sofi itu perempuan wanita, lebih mudah untuk terpancing emosi daripada pria. Dan saya yakin Bang Zuma lebih dewasa, seharusnya tidak perlu berdiskusi dengan cara yang kekanak-kanakan. Bu Sofi juga sama, teman-teman juga sama. Teman-teman yang lain kita persilakan dulu. Narasumber kita Bang Zuma dan Bu Sofi ini kan yang memang mereka berdua. Jadi saya rasa teman-teman cukup support dalam doa ya, tidak perlu ikut bersuara karena nanti takutnya berbenturan dan juga tidak fair menurut saya, karena Bang Zuma di sini kan cuma sendiri ya, kalau kita lihat ya saya rasa fair aja, nggak apa-apa ya. Bang Zuma sekali lagi ya, karena ini Bang Zuma dan juga Bu Sofi kita harus sama-sama tertib ya. Bang Zuma jangan memancing emosi. Bu Sofi saya minta tolong untuk tidak mudah terpancing ya Bu, kuatkan dalam doa di dalam nama Yesus ya. Bu Sofi teman-teman juga sama ya. Baik, saya sudah jawab ya. Bahwa Injil itu adalah pribadi Yesus Kristus. Giliran saya, Sofiatul, giliran saya. Aku belum jawab. Kamu jangan bantah. Giliran saya. Injil tidak pernah berubah. Giliran saya. Host gimana ini, host? Ya? Saya baca Katanya disuruh dewasa. 1 sampai 4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat. Nggak laku bagi saya, ilmumu itu nggak laku bagi saya, Sofiatul. Saya udah makan itu tiap hari, ku makan itu. Apa yang kamu jelaskan itu udah di luar kepala saya. Nggak usah kau jual-jualan kayak gitu. Tidak laku bagi saya. Nggak usah. Itu salah sejarah. Giliran saya 3 menit loh. Saya jawab dulu. Saya jawab. Nggak ada, nanti kamu jawab. Dalam kitab. Nggak ada yang bahas Quran di sini. Nggak ada yang bahas Quran di sini. Nggak ada yang bahas Quran. Kamu jangan panik. Mengambil dari Quran. Bahas Quran. Gimana Nggak ada yang bahas. kitab palsu yang ajarannya mesum. Udah. Oke. Bang Zuma, Bu Sofi. Menurut Quran lebih hebat ahli kitab daripada Allah. Sehingga teman-teman tahu nggak kenapa dari tadi aku mute? Karena ketika aku berbicara suaraku kecil, ketutup sama sound cardnya teman-teman, dan juga memang kualitas ini takut handphoneku juga agak panas, jadi teman-teman juga tolong hormati ya. Saya juga pakai headset juga suaranya beradu gitu, sakit di telinga ya teman-teman. Mohon maaf gini, Bang Zuma tidak ada limitasi dalam diskusi, tidak ada limitasi, dan saya harap juga limitasi tadi Bang Zuma itu tidak fair karena tidak disetujui oleh Bu Sofi dan tidak ada kesepakatan di awal. Jadi saya rasa limitasi tentang tidak membahas Al-Quran itu tidak terpengaruh, maka sah-sah saja karena ini kan diskusi lintas agama. Pasti kalau Bang Zuma membahas tentang teologi Kristen, maka Bu Sofi mau nggak mau juga membahas teologi Islam. Bang Zuma membawa teologi Kristen berdasarkan Alkitab atau Injil, maka Bu Sofi membahas teologi Islam dengan dalil Al-Quran. Itu fair, tidak ada limitasi dari awal. Host Al-Maidah ayat 15 yang kubawa itu Quran yang menjelaskan bahwa Injil Allah itu ada. Ini Al-Quran mengatakan Injil itu disembunyikan. Markus 1:14 Yesus memberitakan Injil Allah. Saya tanya untuk membenarkan Al-Quran ini, pembenaran Quran ini, mana buktikan? Kalau Sofiatul mampu menunjukkan Injil Allah, berarti Quran salah. Mau bertanya soal pembenaran Al-Quran, bukannya menurut Bang Zuma dan teman-teman Al-Quran itu udah benar ya? Ngapain harus ditanya pembenaran? Sebentar saya jawab dulu mengenai surat Al-Maidah tadi yang dia bawa. Ya, surat Al-Maidah yang dia bawa ya, itu bukan mengenai masalah Injil, melainkan mengenai masalah berzinahan. Ya, kita buka lagi tadi. Surat 5 ayat berapa tadi kamu bilang? Surat 5 ayat berapa tadi? 100 berapa? Nomor ayat 15. Oh, persinahan dasar otak cabul. Nomor 15 itu mana ada bahas? Kita lihat asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul. Kita lihat surah 5 ayat 110 ya. 110. 110. Al-Maidah ayat 15. Kita lihat ya. Apakah benar ini tuduhan mengenai ahli kitab menyembunyikan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau kitab Injilnya Allah? Kita lihat ya. Surat 5 ayat 15 kita lihat.
Kita buka asbab al-nuzul. Ya, aku tunjukin ya. Gimana? Aku tunjukin nih. Aku Iya, udah buka. boleh Ahmad. Itu mengenai hukum rajam ya. Jadi ada orang yang Iya, berzina. Terus dia Iya. tanya kepada Muhammad, menurut kamu ketika orang berzina ini dihukumnya apa? Lalu Muhammad tanya kepada ahli kitab, di dalam kitab Taurat itu apa hukumannya kalau hukuman rajam? Ternyata mereka menutup bagian dari kitab Taurat yang menyatakan itu katanya dihukum rajam. Ya, maka Muhammad menuduh, oh kamu telah menutupi, menyembunyikan itu. Tapi ini bukan menyembunyikan kitab Injil. Coba kita lihat asbabun nuzulnya. Kamu buka kitab surah 5 ayat 15. Kita tidak bodoh cuma. Iya. Tunjukkan itu surah 5. Iya, saya tahu. Asbabun nuzulnya. Tapi ini berbicara mengenai peringatan kepada orang yang telah melalaikan hukum Tuhan. Tuduhan Nah, coba. bahwa Yesus atau orang Kristen menyembunyikan Injil Allah dari surat 5 ayat 15 itu adalah keliru. Kamu nggak baca asbabun nuzul. Coba kita lihat surah 5 ayat 15, bacain asbabun nuzulnya. Saya paham asbabun nuzulnya itu berbicara mengenai hukum. Tapi hukum ini diceritakan tentang ahli kitab. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada ahli kitab yang disembunyikan kemudian. Di antaranya adalah Injil. Dia udah malu, dia udah malu tuh. Dia udah berbohong. Apa malunya kenapa? Malu kenapa? Ini mengenai hukum-hukum yang datang kepada ahli kitab yang disembunyikan. Ada kaitannya dengan Injil Allah, ada kaitannya dengan Taurat, ada kaitannya dengan Zabur. Stop. Bongkar mulut lancangmu itu yang bohong. Bongkar mulut gimana? Bacakan Apa? bongkar mulutnya Zuma surat 5 ayat 15 ini tentang dan bongkar kiamat. Bacakan asbabun nuzul surat 5 ayat 15. Oke. Ya, saya bacakan dari atas nih. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Nanti kamu tunjukkan hukum-hukum itu ya. Hukum itu yang ada di dalam Injil Tuhan itu. Tolong tunjukkan. Silakan. Nangis apa nangis? Nangis siapa? Loh, buktinya peringatan yang datang kepada ahli kitab tentang mereka melalaikan hukum-hukum Allah itu mana? Coba. Dia malu itu Apa kebohongan. malu? Malu gimana? Malu gimana? Itu kebohongannya terbongkar itu. Yosef, Kebongkar gimana? Apanya yang kebongkar? bacain. Silakan Anda bacakan, silakan Anda bacakan. Silakan Anda bacakan, silakan. Silakan. Tuhan mengenai ahli kitab menyembunyikan Injil Allah, kita lihat. Silakan. Ya. Oke, saya bacakan ya. Dari Ikrimah bahwasanya ia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad didatangi oleh orang-orang Yahudi menanyakan tentang hukum rajam. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, siapa dari kalian yang paling pandai? Mereka pun menunjukkan Ibnu Surya. Lalu Rasulullah menyumpahinya dengan zat yang menurunkan Taurat kepada Musa dan zat yang mengangkat gunung Tursina, serta dengan perjanjian-perjanjian yang ditetapkan atas mereka sampai ia gemetar. Lalu ia pun berkata, sesungguhnya ketika banyak orang yang dibunuh karena melakukan zina, akhirnya kami hanya menghukum pelakunya dengan cambuk 100 kali dan kepalanya digunduli. Akhirnya orang Yahudi yang melakukan zina itu pun dirajam. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang telah kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itu Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti Tuhannya ke jalan keselamatan, dan dengan cahaya Tuhan benderang dengan izinnya dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Dan itu doang tentang hukum rajam dan zina. Tentang hukum rajam itu hanya satu bagian. Dengarkan ayatnya mengatakan apa? Apa esensinya apa? Menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Isi kitab aja, apa aja yang dalam Islam yang diberitakan Jelas ya. kepada orang Yahudi. Di antaranya adalah Injil. Isi kitab salah satu bagian daripada isi kitab yang disembunyikan itu salah satunya tentang hukum rajam. Dengarkan ayatnya itu. Menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Oke. Udah paham ya? Udah paham. Nah, sekarang waktu saya mana? Host. Waktu saya mana, host? Waktu saya mana, host? Yang mengatakan Waktu saya kembalikan 3 menit, yang lain suruh diam. ayat 15 yang mengatakan bahwa orang Waktu saya, Allah Christine, ini waktu saya, Christine, adalah waktu saya. tentang hukum rajam. Christine, Orang Yahudi itu namanya sehingga nggak dibaca. Kamu nggak tahu Sopiatul, Christine, Sopiatul, nama saya Sopiatul, Cuy, Saluda itu. Sopiatul. Cuy, saya nama ya. Malu Jadi disebut kamu- Christine kan saya- lucu. Cuy. Dengarkan. Ih, malu disebut Saya tanya. Christine. Loh, Padahal Christine itu adalah Kenapa Kristen. saya Kristen? Loh, saya Udah. saya nama saya- Temar, waktu saya 3 menit. Saya 3 bukan menit. Kristen. Saya ludahin nabimu. Host, saya minta Anda jangan zolim. Anda adalah orang baik. Suruh diam si Sopiatul. Dia meludahi namanya sendiri. Di pos aja si Kipri.
dan juga menzolimi orang lain. Anda menyebut Waktu nama saya orang host, namanya tolong saya jangan dizalimi ya. 3 menit waktu Ketika saya. kamu Tadi menuduh dia sudah ngambil kamu waktu. memakai nama Christine yang saya tidak kenal siapa itu Christine. Bahkan sepupu saya aja nggak ada yang namanya Christine. Bentar, Bu Sofi. Saya jangan berbicara nggak apa-apa karena saya host di sini. Ya saya kamu sudah mengatur. kurang ajar berkali-kali Anda Zuma bilang ya. saya- Oke. Anda bilang saya jangan menzolimi orang. Anda juga menzolimi orang namanya Bang Zuma, memanggil orang yang bukan memang namanya. Kan tadi saya sudah kasih contoh, ketika nama Bang Zuma sudah dikasih tahu di Bro, itu masalah kecil host, nggak usah dibesar-besarin Itu host. malah ngatur hostnya gimana sih, nggak ada adab tuh memang pengikut Muhammad. Waktu saya 3 menit. Pengikut Muhammad, kamu tuh belajar adab. Jangan kayak nabimu nggak beradab. Ya. Adabkah itu ketika waktu saya 3 menit justru diambil alih sama kalian? Saya menunggu sampai kurang lebih 10 menit. Itu adab. Saya sudah bilang nama saya bukan Christine. Waktu saya kok malah buka kamera bahas Al-Maidah nomor 15 ayat 15. Mana adabnya? Katanya diskusi. Aja dia tuh bukan Nggak usah siapa. tahu. Ditertibkan aja host. Kan saya siapa tapi nggak mampu kalian lawan. Tapi nggak bisa dilawan. Tapi nggak bisa dilawan. PPN. Itu bukan kita ngomongnya tadi itu. Nipu uang jemaat itu ditipu sama nih orang. Gak usah dianggap, sikat aja udah. Bunuh sekalian kiamat kalau kamu sanggup. Nipu loh, ajaran pembunuhan curah itu anisan tertentu. Alah, coba kalian mayoritas. Loh, kamu itu minoritas, Islam itu minoritas, gak menghasilkan apa-apa selain obat kuat. Kita di sini mayoritas 70%. Oke, saya mulai ya 3 menit ya host. Ajaran. Ya boleh. Yuk, lanjut. Oke. Kamu diam, Christine diam. Al-Quran menjelaskan ya ahlal kitab qad ja'akum Kamu minta maaf dulu. kan udah dibilang Bang Zuma. Bu Sofi gampang terpancing, Bang Zuma diam. Kau tahu tidak host? Yesus itu bukan namanya Nabi Isa, ngerti nggak? Nabi yang datang kepada Bani Israel itu bukan. Tidak beres ini. Ini Itu aja kok repot. Anak Maria itu namanya bukan Yesus loh. Ya, pengecut. 3 menit kesimpulan gitu loh, kok malah ad hominem semua sih. Ini bukan saya yang turunin ya, tamu sudah offline keterangannya. Nggak tahu saya ke report kayaknya dia. Gini loh teman-teman. Parah itu. Gimana Bang Kiki, gila? Silakan. Parah kalau misalkan begitu nggak selesai diskusinya, jadinya ad hominem terus. Padahal fokus aja pada topik pembahasan gitu, dijaga adabnya. Kok kayak baru berdebat cuma nih. Oke, iya betul. Udah tahu Bu Sofi itu terpancing loh, manggil nama lagi itu tadi, ya kan? Jadi Bu Sofi ngomong lagi kan dibilang. Jadi nggak perlu. Enggak, mestinya begini sih. Tadi kan debatnya itu menuduh ceritanya, menuduh kekristenan kalian itu telah menyembunyikan kitab. Lo mestinya Anda buktikan dulu mana yang menyatakan disembunyikan. Kayak saya kalau debat ya, saya tunjukkan data. Ini lo nabimu menyuli wanita gitu, ngajak wanita suruh menyerahkan selangkangannya. Nah, itu saya tunjukkan, bukan asal klaim. Nah, kalau mau bukti nanti mana menurut Al-Quran bahwasanya Alkitab itu terjaga, kan saya bisa tunjukkan surah 5 ayat 48 misalkan. Ya banyak. Gini loh, yang mendalilkan harusnya menunjukkan bukti. Itu kan Iya, standar itu ya. namanya asumsi. Nah, itu nggak berkelas tuh orang kalau cuma kayak begitu. Iya, Kalau tadi nanti saya juga kasih luar bukti biasa. bahwasanya Al-Quran diubah-ubah gimana, dia nggak berani bahas kitabnya sendiri. Tadi Betul. Bang Bagas udah kasih tahu tuh Bang. Iya, Bagas ayo bilang, hatuha yang logikanya. berdarah-darah gitu loh. Kita tunjukkan data-datanya. Jadi jangan cuma modal asumsi. Kalau modal asumsi udah ini, karena Injil itu 26 dan 26 ribu loh manuskripnya, nggak main-main. Nah, Quranmu bisa nggak pakai standar seperti ini? Dengan standar filologi yang sama. Orang ilmuwan Islam sendiri mengatakan nggak bisa kok. Mau maksain apa? Semuanya turun. Ini ada Bang Ali, coba disikatnya nih Bang Ali. Oke, bentar. Sorry. Bang Zuma, kalau mau naik lagi. Boleh, Bos. Tadi kayaknya di report ya. Boleh, Bos. Bentar. Iya, bentar. Bang Zuma di report ya. Nggak ada lagi kulihat di sini. Enggak ya, aku nggak turunin ya teman-teman ya. Oke, silakan. Bro Gias ya tadi berbicara Ya. silakan. Baik. Jadi gini, seandainya diskusinya tadi bagus, itu sudah benar tadi ditunjukkan asbabun nuzulnya oleh Ki Ahmad dan juga Ibu Sofiatul ya, atau Al-Hayat Indonesia ya. Jadi seharusnya ketika ditunjukkan asbabun nuzulnya tadi sudah jelaskan. Makanya tadi saya katakan, saya mohon maaf kepada saudaraku Kiki dan juga saudaraku yang beragama Islam. Kenapa saya terpancing mengatakan, kalau begitu, kalau ahli kitab menyembunyikan Alkitab, kemudian sampai sekarang ini Zuma mempertanyakan, berarti hebat banget ahli kitab dong daripada Allah. Itu bukan tanpa apa-apa. Kenapa saya ngomong begitu? Karena pernyataan Bang Zuma tadi mendalilkan bahwa sampai sekarang ahli kitab menyembunyikan kitab Allah. Nah, berarti siapa yang hebat dong? Kan ini logika loh, coba kita berlogika. Siapa yang hebat? Ahli kitab kan? Nah, kemudian saya konfirmasi juga, saya mengatakan kalau memang disembunyikan, tolong dong kasih bukti sejak kapan, di mana, ada nggak peninggalannya misalnya? Ada nggak misalnya potongan-potongannya ditemukan setelah ada penelitian arkeologi atau apa gitu? Ini kan hanya mendalilkan sesuatu sehingga kita bisa berpikiran logika sederhana. Oh berarti yang hebat itu ahli kitab.
bisa menyembunyikan selama berabad-abad, dan sekarang Zuma bertanya. Nah, lebih bijaksana tadi ketika saudari Al-Hayat dan juga saudara Kiamat menunjukkan asbabun nuzulnya. Ini yang dikatakan itu ternyata hukum rajam. Dan tadi kalau seandainya diskusi dengan saya misalnya tunjukkan di dalam Injil Yohanes bagaimana penerapan hukum rajam di dalam ajaran Yesus. Tetapi kan tidak kondusif. Setelah ditunjukkan asbabun nuzulnya, malah Bang Zuma berusaha menolak apa yang jelas-jelas sudah ada di situ. Yang ditanyakan oleh Baginda adalah tentang hukum rajam. Bukan dan menuduh, itu pun bukan menyembunyikan kita. Maksudnya ketika dibaca itu dia ditutupi pakai tangan gitu loh. Ditutupi pakai tangan. Terus kata Baginda, coba buka tanganmu katanya. Nah, itulah maksudnya disembunyikan. Tapi itu bukanlah tuduhan yang dikatakan Zuma bahwa orang Kristen menyembunyikan Injil yang diberikan kepada Isa. Loh, itu ngaco ya. Nah, teman-teman sudah mendengar sendiri kan bagaimana kualitas orang yang dianggap sebagai seorang yang berpendidikan, teman-teman, menurut saudara-saudara muslim kita. Ternyata ia pun bisa dikatakan tidak paham sama sekali dengan isi kitabnya, teman-teman. Bahkan ia mungkin merasa kok banyak sekali ya kontradiksi di kitab saya ini, dan akhirnya dia tidak bisa menjawab, teman-teman. Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah.
meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu.
Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater-debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.